Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Orang-orang Samaria yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Pengalaman tidak diterima mungkin dialami oleh banyak orang. Orang tidak diterima dalam kampungnya ketika tahu bahwa orang yang masuk itu berbeda keyakinan. Orang tidak diterima di wilayahnya ketika orang itu dicurigai sikap dan kondisinya. Saat kita mengalami keadaan seperti itu, kita dilatih untuk menjadi orang yang sabar, tenang, dan selalu belajar positive thinking. Yesus kiranya menjadi teladan yang luar biasa dalam menghadapi pengalaman tidak diterima. Ia diam, ia tidak membela diri. Ia tidak membalas sikap orang itu. Ia berdoa untuk mereka. Ternyata sikap itu berbuah pertobatan bagi orang-orang yang membenci dirinya. Saudara-saudari terkasih, Yesus tahu kedatangannya ke dunia tidak akan diterima. Meski begitu, ia tidak lari dari misinya, melakukan kehendak Bapanya. Penolakan terhadap dia sudah mulai dengan kedatangannya ke Samaria. Wajar saja dia ditolak, karena orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Yang menarik adalah sikap Yesus penuh pengampunan. Tidak disangkal pula pada zaman ini, kita pun mendapat kesulitan untuk beribadah dan berdoa. Sebab ada kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi yang tidak senang murid-murid Yesus bisa tekun dan rajin beribadat dan berdoa dengan rasa yang aman dan nyaman. Saudara-saudari terkasih, suatu hari cucu saya Nathan kelas 6 SD mendapat tugas dari guru menggambar agar menggambar motif batik. Ada gambar bunga, daun, dan kupu-kupunya. Ada contohnya. Nathan meniru contoh itu. Setelah selesai, diupload ke guru menggambarnya. Tetapi tidak diterima hasil menggambarnya. Alasannya, tidak sesuai dengan contoh yang telah diberikan. Langsung saja cucu saya menangis. Saya bertanya, "Mengapa menangis?" Jawabnya, "Pak Guru tidak mau menerima. Nathan disuruh menggambar lagi." Kata saya, "Lihat, mana hasil gambarmu?"
Dia menunjukkan hasil menggambarnya. Saya tanya, "Mana contoh dari Pak Guru?" Dia menunjukkan pada saya contohnya. Ternyata hasil gambar Nathan, daun, bunga, dan kupu-kupunya jaraknya jauh-jauh. Kata saya, "Coba kamu ulang, gambarnya jangan jauh-jauh, dan buatlah gambar daun dan bunga lebih gemuk. Kupu-kupunya sayapnya lebih lebar." Awalnya dia tidak mau. Setelah saya bujuk, akhirnya mau juga. Setelah selesai, diupload ke Pak Guru. Kata Pak Guru, "Bagus Nathan, sekarang kamu beri warna ya." Akhirnya dia menggambar dengan senang. Saudara-saudari terkasih, suatu hari ada seorang gadis mahasiswi kedokteran. Dia menangis sedih karena cintanya kepada mahasiswa kedokteran teman kuliahnya ditolak. Dia tidak kuliah, dia lebih suka mengurung diri di kamar kosnya. Dia enggan berdoa karena merasa doanya tidak dikabulkan Tuhan. Dia ingin berhenti kuliah. Selang beberapa minggu kemudian, dia tersadar tugas kuliah lebih utama daripada mencari pacar. Ia ingat akan kedua orang tuanya dan juga adik-adiknya yang mengharapkan dia bisa menjadi dokter. Dia kuliah lagi, bahkan lebih bersemangat. Selain itu, dia juga mendoakan agar mahasiswa yang dicintainya itu berhasil menjadi dokter. Rendah hati, berdoa, dan menerima kenyataan menghadirkan Roh Kudus dan rahmat Tuhan. Akan tercapai harapan keluarga kita. Pernahkah hasil karya kita tidak diterima atau cinta kita pada seorang ditolak? Bagaimana perasaan kita saat itu? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kerap muncul dalam hidup kami pertengkaran dengan orang lain. Ajarilah kami untuk bersabar dan menerima perbedaan yang ada. Ampunilah kami yang senang membicarakan kesalahan dan kejelekan sesama kami. Ya Bapa, doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus yang kudus, Putramu, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.